Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya, kita udah lihat dua pertarungan epik di dua front yang beda. Di barat, Aya Kasogo ngamuk dan ngelumpuhin seluruh komando pasukan Mira sendirian. Dan di utara, Kirihara Takuto dengan brutal ngebantai Sigmus dan seluruh penunggang Serigala Putih. Nah, di episode kali ini, kita bakal balik lagi ke kubu Touka yang ada di ibu kota Mira. Gimana reaksi mereka setelah dengar semua berita perang ini? Dan petualangan apa yang nunggu mereka selanjutnya? Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan update penting dan persiapan buat ngebongkar rahasia terbesar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari momen di mana rombongan Touka, dipimpin sama Kaisar Zein, lagi jalan ngelewatin lorong-lorong bawah tanah kastil. Sambil jalan, Zein ngasih update terbaru dari Jenderal Lu Hate, dan infonya bener-bener game changer. Laporan intelijen Mira nyimpulin kalau Raja Iblis udah mati. Zein ngeliat ini sebagai kabar baik. Sekarang kita bisa fokus sepenuhnya ngelawan Dewi, katanya. Touka dalam hati jadi penasaran. Siapa ya yang ngalahin dia? Ayaka atau Kirihara? Setelah itu, Zein ngeluarin permintaan alus ke Touka, minta tolong biar Seras ngebujuk Putri Katelea dari Neah buat gabung sama mereka. Dan disinilah kita dapat info soal pertemuan penting yang terjadi di balik layar. Ternyata, sebelum mereka turun, Touka sempat ketemu sama Jenderal Lu Hate yang baru balik. Lu Hate yang kita tahu dekat banget sama almarhum Hawk, ternyata nunjukin sikap yang sangat dewasa. Dia bilang ke Touka, meskipun dia sedih banget atas kematian Hawk, dia sama sekali gak nyalahin Seras. Dia sadar kalau Seras juga korban. Kesedihanku gak akan ngejatuhin aku, katanya. Benar-benar komandan sejati yang profesional banget. Ini juga nunjukin kalau Zein dan para bangsawan lain udah ngomong ke Lu Hate buat ngelindungin perasaan Seras. Aliansi mereka benar-benar solid. Dengan matinya Raja Iblis, Touka dan Zein setuju kalau ngebuka ruangan tertutup ini jadi makin penting. Soalnya, mereka curiga Vicious bakal pakai janji pulang ke rumah buat ngendaliin para pahlawan. Jadi mereka harus cepat-cepat tahu apa benar di dalam ruangan itu ada rahasia sihir terlarang atau petunjuk yang ngejelasin cara pulang tanpa bantuan Vicious. Kalau mereka bisa nemuin itu, mereka bakal punya bukti kuat buat ngerebut Ayaka. Dan akhirnya, setelah jalan ngelewatin lorong panjang, mereka tiba di tujuan. Di depan mereka, berdiri sebuah pintu megah penuh ukiran, mirip sama pintu gudang besar. Pintu menuju rahasia terbesar sihir terlarang. Kaisar Zein coba ngebukanya pakai cara biasa. Dia nuangin mana ke kristal yang ada di pintu. Pintu itu nyala, tapi gak kebuka. Touka yang matanya tajam sadar kalau ukiran di pintu itu mirip sama tulisan di gulungan sihir terlarang. Dia pun langsung nyuruh Munin buat ngebacanya. Dan bener aja, pas Munin bacain kalimat sakral itu, balas dendam pada dewa sebagai seseorang yang memiliki keinginanmu sendiri. Pintu raksasa itu bergemuruh dan terbuka sendiri. Jadi, kuncinya bukan kekuatan, tapi pengetahuan soal kata terlarang. Cuma klan Purosaga aja yang bisa ngebukanya. Mereka pun masuk ke dalam. Ruangannya aneh banget. Gak ada debu sama sekali, kayak dilindungin sama sihir. Tapi yang lebih aneh lagi, sebagian besar ruangan itu kosong. Rak-rak buku kosong, kotak-kotak di sudut juga kosong, dan di atas meja di tengah ruangan ada 3 kotak perunggu. Tapi 2 di antaranya udah kebuka dan isinya udah nggak ada. Zein langsung sadar, ada orang yang udah kesini duluan. Siapa dan apa yang mereka ambil? Misteri baru langsung muncul. Perhatian mereka lalu beralih ke tulisan-tulisan kuno yang ada di dinding. Munin, satu-satunya yang bisa baca, pun mulai nerjemahin isinya. Dan pengungkapan pertama dari tulisan itu benar-benar penting. Dia konfirmasi kalau 3 kotak yang ada di meja itu emang seharusnya isinya adalah gulungan sihir terlarang. Ngeliat 2 kotak udah kosong, Zein langsung nyuruh cendekiawan yang ikut buat ngebuka kotak ketiga yang masih ketutup. Apa yang ada di dalamnya? Cendekiawan Mira dengan hati-hati ngebuka kotak terakhir yang masih ketutup. Dan di dalamnya ada 1 gulungan kuno. Sambil nunggu, Munin ngejelasin soal tulisan di dinding.
Ternyata tulisan itu cuma salinan dari isi gulungan, fungsinya kayak buku panduan. Kekuatannya gak bakal aktif kalau cuma dibaca dari dinding. Soalnya, gulungan aslinya pakai tinta penyegal khusus. Bener-bener sihir yang rumit. Setelah itu, Kaisar Jin ngeluarin gulungan lain yang udah dia punya dari dulu. Dia nyulumunin buat baca gulungan itu dulu. Dan ternyata, gulungan punya Jin itu isinya adalah mantra buat memulangkan para pahlawan. Ini bukti pertama kalau mereka beneran bisa pulang tanpa bantuan Vicious. Selanjutnya, giliran gulungan yang baru mereka temuin dari kotak. Munin pun ngebacanya. Dan isinya adalah mantra buat memanggil para pahlawan. Gila, jadi sekarang mereka punya 2 gulungan kunci buat ngontrol aliran pahlawan. Dan di tulisan dinding juga dijelasin syarat-syaratnya. Selain butuh klan Kurosaga dan lingkaran sihir, mereka juga butuh batu naga biru sebagai sumber kekuatan. Touka langsung sadar, pantesan Mira dari dulu ngumpulin batu naga biru, ternyata buat ini. Setelah semua rahasia ini kebongkar, Kaisar Jin yang dari tadi nahan tegang, tiba-tiba kelihatan lemas banget, sampai hampir pingsan. Touka harus nopang dia. Ini nunjukin betapa gedenya tekanan yang dia rasain. Seluruh pemberontakannya ini benar-benar pertaruhan besar, dan sekarang pertaruhannya kebayar lunas. Jin bilang ini besar, dan emang benar. Dengan punya kekuatan buat manggil dan mulangin pahlawan, mereka sekarang punya alat tawar paling kuat buat ngelawan propaganda Vicious dan ngerekrut Ayaka Sogo. Jin ngerasa sangat lega. Dia bilang kalau dengan adanya sihir pemanggil dan pemulangan ini, mereka gak perlu lagi takut sama dewa di masa depan. Tapi, Touka yang selalu mikir jauh ke depan, langsung nunjukin satu kelemahan. Semua ini bergantung sama klan Kurosaga. Kalau sampai anggota yang ditandai punah, sihir ini jadi gak berguna. Munin yang denger ini, nenangin dia. Dia bilang, dari generasi ke generasi, klannya selalu punya anggota yang ditandai. Dia juga nunjukin kepeduliannya sama Fuji. Gak mau si Fuji jadi kepala klan cuma karena terpaksa. Bener-bener pemimpin yang bijaksana ya. Dan di tengah obrolan ini, Touka tiba-tiba dapat pencerahan besar. Dia nyusun semua potongan puzzle di kepalanya. Gulungan memanggil dan memulangkan sekarang ada di tangan Zain. Tapi ada satu gulungan lagi. Gulungan buat menonaktifkan pertahanan Dewi. Dan gulungan itu ada di tangannya. Gulungan yang dikasih sama petapa Agung Anglin di reruntuhan pembuangan. Dia sadar, dari awal dia udah megang kunci paling penting buat balas dendamnya. Dia langsung ngerasa berterima kasih banget sama si petapa Agung. Zain, yang jelas gak tahu soal ini, sempat ngeluh karena gak nemu sihir buat ngelawan Vicious. Dia bilang harapan mereka sekarang ada di Asagi dan Touka. Touka pun dengan mantap ngejanjiin bakal ngelakuin yang terbaik. Setelah itu mereka balik ke rumah tamu. Tapi pas baru sampai, Pigimaru langsung ngasih sinyal. Familiar burungnya Erika ngasih pesan darurat. Mereka langsung siapin papan surat. Dan pesan yang muncul benar-benar bikin merinding. Pesan dari Erika bilang, gerombolan besar monster bermata emas tipe humanoid lagi gerak dari utara tanah monster, ngarah ke Mira. Dan lokasi itu adalah tempat monster-monster paling kuat bersarang. Gila, bener-bener episode yang naik turun ya. Dari momen pencerahan Touka yang super epic, langsung dihantam sama berita krisis baru. Bener-bener gak dikasih nafas. Pencerahan Touka soal 3 gulungan itu penting banget. Sekarang dia tahu kalau dialah pemegang kartu trup terkuat buat ngelawan Vicious. Ini pasti bakal ngubah cara dia nyusun strategi ke depannya. Jadi kita lanjut dari momen di mana familiar Erika ngasih info lebih detail. Ternyata, gerombolan monster itu terorganisir dan dipimpin sama 1 orang manusia. Erika cek deskripsinya ke Takao bersaudari, dan mereka konfirmasi. Orang itu adalah Takuto Kirihara. Dan gak lama setelah itu, Kaisar Zain dapat pesan langsung dari Kirihara. Dan isi pesannya benar-benar deklarasi seorang tiran. Isinya kurang lebih gini. Aku udah ngalahin Raja Iblis. Pasukannya sekarang jadi milikku. Aku bakal nyerang Mira buat nunjukin kekuasaanku. Tapi aku bakal ngampunin kalian kalau kalian nurutin syaratku. Syarat pertama, serahin Brigade Lord of the Flies ke aku sebagai tawanan.
Syarat kedua, Seras Ashrin harus misahin diri dari Lord of the Flies dan sumpah setia selamanya ke aku. Pedang itu harus balik ke sarung yang benar. Terus dia ngancem, kalau syaratnya gak dipenuhin, dia bakal ngancurin Mira pakai pasukan monster humanoidnya. Bener-bener ultimatum yang super personal dan gila. Target utamanya jelas banget, Touka dan Seras. Obsesinya ke Seras yang dikomporin sama Vicious sekarang jadi pusat dari semua tindakannya. Setelah dapat surat ini, Dewan Perang Darurat pun diadain. Zain, Luhet, Kaise, Touka, Seras, dan Munin ngumpul. Zain nanya pendapat Touka, dan disinilah Touka mainin kartunya dengan cerdik. Dia ngaku kalau dia punya sumber rahasia yang ngasih info intelijen. Dia pun ngekonfirmasi ke Dewan Perang kalau ancaman dari Kirihara dan pasukan monster humanoidnya itu beneran nyata. Ini bikin posisi Touka sebagai ahli strategi dan sumber info jadi makin kuat di mata para pemimpin Mira. Tapi di akhir, Kaise sempat nanya ke Zain, apa beneran Kirihara yang ngalahin Raja Iblis? Zain jawab, masih ada kemungkinan kalau ayah Kasogo yang lakuin itu. Ini nunjukin kalau meskipun Kirihara udah ngaku, masih ada keraguan soal apa yang sebenarnya terjadi. Gila, jadi sekarang ancaman Kirihara udah bener-bener nyata dan di depan mata. Dia bukan cuma kuat, tapi juga punya pasukan monster yang gede. Dan ultimatumnya itu bener-bener ngejebak aliansi kita. Mereka sekarang dihadapin sama pilihan yang super sulit. Nyerahin Touka dan Seras buat nyelamatin Mira, atau ngelawan pasukan Kirihara yang udah diperkuat sama monster-monster humanoid. Ini bakal jadi ujian terbesar buat aliansi mereka. Apa yang bakal jadi keputusan Kaisar Zain? Dan gimana cara mereka bakal ngadepin pahlawan kelas S yang udah jadi Raja Iblis baru ini? Jadi, kita lanjut di ruang Dewan Perang. Touka pakai info dari Kobato ngekonfirmasi kalau deskripsi Kirihara itu bener. Dan disinilah Jenderal Luhet akhirnya angkat bicara. Dia ngasih analisis yang tajam banget soal surat Kirihara. Orang ini gak waras. Tulisannya penuh sama kegilaan. Touka yang dengar ini setuju. Dia ingat lagi Kirihara di dunia lama. Dia sadar, sama kayak Yasu, dunia ini udah ngancurin mental mereka atau mungkin cuma ngebuka sisi gelap yang emang udah ada dari dulu. Kaisar Zen lalu ngakuin kalau situasi militer mereka lagi sulit. Pasukannya udah kekuras habis gara-gara perang di timur dan serangan di ibu kota kemarin. Mereka gak punya pasukan cadangan yang cukup buat ngadapin invasi segede ini. Dalam hati, Touka langsung nyambungin ini sama info soal desa-desa demi-human tersembunyi milik Mira. Jenderal Luhet lalu nanya dengan sinis, jadi kita serahin aja Touka sama Seras? Dan disinilah kita lihat keputusan paling penting dari Kaisar Zin. Dengan super tegas, dia ngejawab, aku gak niat nerima syarat itu. Luhet langsung setuju. Zin lalu ngejelasin alasan strategisnya. Dia bilang, Touka itu aset militer yang super berharga buat ngelawan Vicious. Ngorbanin Touka sekarang cuma bakal ngerusak aliansi mereka sama negara di ujung dunia. Dia milih buat ngadepin Kirihara daripada ngorbanin sekutunya. Kaise, kakaknya, nambahin kalau mereka bener-bener nggak punya pasukan cadangan buat ngelawan Kirihara. Mereka bener-bener dalam posisi terpojok. Gila, bener-bener momen yang nunjukin integritas aliansi mereka ya. Di saat paling genting, di mana mereka bisa aja nyerahin Touka buat nyelamatin diri, Kaisar Zin malah milih buat setia sama sekutunya. Bener-bener pemimpin sejati. Ini nunjukin kalau hubungan mereka itu lebih dari sekedar pragmatis. Ada rasa saling hormat dan nilai strategis jangka panjang yang Zin lihat dari Touka. Dia nggak bakal buang kartu trufnya gitu aja. Tapi sekarang mereka dihadapkan sama masalah besar. Mereka udah mutusin buat ngelawan, tapi mereka nggak punya pasukan. Gimana cara mereka bakal ngadepin pasukan monster Kirihara yang jumlahnya ribuan? Jadi, kita lanjut dari momen di mana Kaise bilang kalau Mira nggak punya pasukan cadangan. Di sini kita dapat info kalau pasukan cadangan mereka itu sebenarnya adalah para demi-human dari desa-desa tersembunyi. Untungnya, berkat aliansi sama negara di ujung dunia, hampir semua dari mereka setuju buat ikut perang. Tapi tetap aja, jumlah mereka nggak cukup. Di tengah keputusasaan ini, Touka akhirnya angkat bicara. Dia ngasih satu solusi. Kalau kita bisa ngalahin Kirihara,
orang yang ngendaliin mereka, mungkin kita bisa ngentiin semua pasukannya. Dia secara nggak langsung nawarin diri buat jadi ujung tombak. Setelah itu, Touka mulai nganalisis lagi surat dari Kirihara. Dia sadar ada yang aneh. Semua ancaman dan tuntutan Kirihara itu anehnya nggak ditujuin ke Kaisar Jin, tapi secara spesifik ke dirinya dan Seras Ashrain. Kenapa? Dan disinilah Touka dapat pencerahan psikologis. Dia sadar, ini semua bukan soal ngerebut negara. Ini semua karena ego. Kirihara yang sekarang ngerasa jadi yang terhebat, gak bisa nerima kenyataan kalau cewek tercantik di dunia, Seras Ashrain malah ada di sisi karakter latar kayak Touka. Dia butuh Seras buat ngevalidasi statusnya sebagai raja sejati. Setelah sadar soal ini, Touka langsung ngambil keputusan yang super heroik. Dia natap semua pemimpin Mira dan bilang, masalah ini nimpa kekaisaran Mira karena aku ada di sini. Ini tanggung jawabku buat ngentiin dia. Dia siap ngadepin Kirihara sendirian demi ngelindungi sekutunya. Tapi pas dia ngomong gitu, Kaisar Jin langsung motong dia. Dengan super tegas, Jin bilang, aku nggak bisa nerima itu. Aku nggak nerima kalau kamu atau Seras yang jadi penyebabnya. Gila, bener-bener momen yang luar biasa ya. Kita jadi tahu motivasi asli Kirihara yang ternyata cetek banget, cuma soal ego dan butuh pengakuan. Analisis Touka bener-bener tajam. Dan momen di mana Touka ngambil semua tanggung jawab itu bener-bener nunjukin jiwa pahlawannya. Dia rela jadi tameng buat semua orang. Tapi yang paling keren adalah jawaban dari Kaisar Jin. Penolakannya itu adalah penegasan aliansi yang paling kuat. Dia nunjukin kalau masalah Touka itu masalahnya juga. Mereka bakal ngadepin ini bersama-sama. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Dewan Perang lagi serius-seriusnya. Tiba-tiba, bang! Pintu kebuka, dan Sir Hausen Dayes masuk bareng utusan yang mukanya pucet pasi. Kegagalan yang mulia, teriak si utusan. Berita dari front timur bener-bener bencana. Pasukan Mira udah dikalahin total dan lagi mundur sampai mau nyebrangin perbatasan. Para pemimpin Mira, dari Kaiser sampai Luheid, bener-bener syok. Mereka gak nyangka pasukan bantuan dari Nea dan Bakos malah bikin mereka kalah telak. Terus, siapa penyebabnya? Si utusan ngungkap satu nama yang bikin semua orang merinding. Ayaka Sogo. Ternyata, Ayaka beneran udah turun ke medan perang. Dan dia sendirian udah ngebalikin keadaan total. Komandan umum mereka, Chester Ord dan banyak jenderal lain udah ditawan. Kaiser sampai nggak percaya. Nggak mungkin satu orang pahlawan bisa ngelakuin ini, katanya. Tapi dia langsung inget, barusan mereka ngebahas Kirihara yang juga bisa mimpin pasukan monster. Dia sadar, pahlawan kelas S itu emang levelnya beda. Dan yang bikin ini makin aneh, si utusan ngelaporin soal strategi perang Ayaka. Ternyata dia berjuang buat meminimalkan korban di pihak Mira. Dia lebih milih nangkep para jenderal daripada ngebunuh prajurit biasa. Para tawanan bahkan ditahan baik-baik di benteng. Jelas aja, para pemimpin Mira jadi bingung. Ini perang apa bukan sih? Kita juga dapat perbandingan antara tentara peraknya Ayaka sama tentara putihnya Jera. Tentara perak ini lebih kuat, tapi jangkauannya dekat sama Ayaka. Sementara tentara putih lebih lemah, tapi bisa nyebar jauh. Keduanya sama-sama pasukan abadi selama penciptanya masih punya MP. Si utusan ngelanjutin laporannya sambil nangis-nangis. Dia bilang, moral pasukan udah hancur. Mereka nganggap Ayaka itu kayak kedatangan kedua Sivit Guardland, tapi lebih parah. Soalnya, Ayaka gak bisa dihentiin, gak bisa dijeblak, dan gak ada satupun prajurit Mira yang bisa nandingin dia. Gila, bener-bener situasi yang super kacau ya. Baru aja mutusin buat ngelawan Kirihara, sekarang mereka dihantam sama bencana lain dari Ayaka. Aliansi Mira bener-bener kejepit dari dua arah. Dan Ayaka, dia bener-bener udah jadi monster di medan perang. Kekuatannya udah di level yang beda. Tapi strateginya yang aneh itu juga jadi misteri besar. Kenapa dia nggak ngebunuh misuhnya? Ini nunjukin kalau meskipun dia di pihak Vicious, dia masih pegang teguh prinsip moralnya sendiri. Sekarang, Mira dihadapkan sama dua ancaman level akhir dunia. Di barat, ada Kirihara dengan pasukan monsternya. Di timur, ada Ayaka dengan pasukan peraknya yang nggak bisa dihentiin. Apa yang bakal mereka lakuin? Jadi, kita lanjut dari momen di mana Kaisar Zain yang tetap tenang di tengah krisis, manggil Asagi sendirian ke ruang Dewan Perang. Pas Asagi dengar ringkasan situasinya,
Kirihara lalahin Raja Iblis, Ayaka ngamuk di timur, reaksinya benar-benar di luar dugaan. Dia sama sekali gak panik, dia malah nyantai. Oh, wajarlah, anak kelas S yang lakuin itu. Si Kirihara pasti lagi ngerasa jadi bos besar sekarang, katanya. Dia bahkan ngebantah omongan Luheit soal Kirihara gila. Pakai alasan filosofis yang bikin semua orang bingung. Bener-bener cewek yang aneh. Dan disinilah pembagian tugas besar dimulai. Zain mutusin, urusan buat ngadepin Takuto Kirihara yang gila diserahin ke Brigade Lord of the Flies. Asagi langsung setuju. Bagus, pakai sihir terkutukmu itu, katanya ke Touka. Dia ngaku kalau skillnya sendiri nggak cocok buat ngelawan Kirihara yang gerakannya super gak bisa ditebak, kayak kucing atau mekanika kuantum. Terus, tugasnya Asagi apa? Kaize langsung nanya soal misi utamanya, ngadepin dan ngebujuk Ayaka Sogo. Dan jawaban Asagi, super pede. Serahin ke kami bro, we got you fam, katanya dengan santai. Kenapa dia bisa sepede itu? Dia ngejelasin strateginya yang super cerdas. Dia bilang, Ayaka itu punya satu kelemahan terbesar. Dia gak bakal bisa nyakitin atau ngebunuh teman sekelasnya sendiri. Dan kelompok Asagi, isinya teman sekelasnya semua. Ditambah lagi, mereka punya Kobato Kashima yang punya hubungan baik sama Ayaka. Jadi, mereka adalah satu-satunya senjata yang bisa ngejinakin Ayaka tanpa harus pertumpahan darah. Jadi, pembagian tugasnya udah jelas. Touka ngurusin Kirihara, Asagi ngurusin Ayaka. Gimana Billy Zoners? Bener-bener dewan perang yang efektif ya? Di tengah krisis ganda, mereka berhasil nyusun strategi baru yang super logis dalam waktu singkat. Kita jadi lihat lagi betapa uniknya cara pikir Asagi. Dia nggak ngelihat kekuatan, tapi kepribadian dan probabilitas. Dan analisisnya soal kelemahan terbesar Ayaka itu bener-bener tajam banget. Sekarang, panggung udah disiapin buat 2 misi besar yang bakal jalan barengan. Di satu sisi, kita punya Touka yang bakal ngeburu Kirihara si Raja Iblis baru. Dan di sisi lain, kita punya kelompok Asagi yang bakal ngejalanin misi diplomasi super berbahaya buat ngejinakin Ayaka yang lagi ngamuk. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Misi mana yang menurut kalian bakal lebih susah? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone, biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.